Kenapa penyakit aslam susah disembuhkan? Di Indonesia saja, menurut data statistik, ya, tidak kurang dari 50 juta orang, sekarang ini tahun 2024, ya, itu terkena penyakit aslam. Ya. Nah ini kenapa gitu kan? Jawabannya adalah ada 3. Ya. Jawaban pokoknya ada 3. Yang pertama, gitu ya, penyakit aslam ini susah disembuhkan. Karena apa? Karena akar masalahnya tidak diketahui atau penyebab utamanya tidak diketahui. Sekarang begini aja lah. Para aslamar kalau nanya ke dokter gitu, apakah akan dijawab, "Dok, ini penyebab utama penyakit aslam itu apa?" Gitu ya. Nah, terus ke terapis-terapis yang lain ataupun ke secara agamis gitu ya, ke peruqyah gitu. Nah, pasti akan dijawabnya dengan pemicu saja gitu kan. Sedangkan syarat dari penyebab penyakit aslam itu ya, jawaban penyebab penyakit aslam itu harus berlaku di mana-mana. Artinya 100% ya, 100% orang itu ya, kalau penyebab utamanya sudah diketahui pasti akan sembuh. Dan penyebab utama itu akan terjadi di mana-mana, apakah di Indonesia, apakah di Singapura, Amerika, Inggris, sama semuanya. Karena apa? Karena semuanya harus menunjukkan yang sama, gitu kan. Nah, contohnya apa? Lambung ada di sini semua ya, organ tubuh kita itu. Mulut ada di sini semua. Maka penyebab utamanya harus diketahui atau akar masalahnya. Nah, di sini ya, yang paling sangat menentukan itu. Oke, yang kedua, ya, ini yang kedua ya. Penyakit aslam dipandang secara parsial. Artinya begini, ketika pengobat, apakah itu dokter ataupun terapis yang lainnya, ketika menyebutkan penyakit aslam, pasti yang ditujunya ini aja, yang dipikirnya hanya lambung saja, ya, hanya lambung saja. Ini aja yang diobatinya, gitu kan. Nah, padahal ya, lambung ini tidak ubahnya seperti wadah saja, gitu kan. Karena apa? Asam lambung ya, asam lambung klornya itu kan rumusnya HCl ya. Klornya itu diproduksi oleh ginjal, disebabkan oleh ginjal. Nah, terus ada hukum kesetimbangan ya. Ketika asam lambung ini ada di sini, nah, ketika ada di sini ya, maka hidrogenase pun turun. Ya. Hidrogenase dari mana? Dari sini, dari liver. Gitu. Jadi ketika kita lapar, selain asam lambung, maka hidrogenase pun ada di sini. Ya. Nah, terus kalau ketika kita makan, kita menggunakan gigi kan, mulut. Terus keluar air liur. Ya. Gitu. Terus ada gerakan peristaltik. Ya. Nah, jadi penyakit aslam itu hanya dipandang parsial saja, hanya ininya saja yang diinikan, hanya lambungnya saja, gitu kan. Padahal penyakit aslam itu seharusnya dipandang sebagai gangguan sistemik dari sistem pencernaan, gitu. Karena apa? Karena kalau satu kerja, ya pasti semuanya kerja, gitu. Nah, jadi itulah dua hal pertama ini yang sangat membuat penyakit aslam ini susah disembuhkan, gitu. Nah, dan yang ketiga itu adalah faktor makanan, gitu kan. Faktor makanan di sini lebih masuk ke masalah pemicu, ya. Jadi yang memicu penyakit aslam itu yang pertama sekali itu adalah karena kekurangan serat. Dan yang kedua
karena kelebihan makanan golongan asam dan golongan asam dan golongan makanan natrium yang mengandung natrium atau soda atau sodium, ya. Nah, golongan asam itu apa? Yang pertama, buah-buahan. Loh, kok buah-buahan jadi masalah besar di penyakit asam? Ingat, sambal itu, sambal yang ada yang disebut dengan ada cabe, ya, cabe, terus cabe rawit, Sundanya cengek, itu golongan buah-buahan, ya. Nah, terus yang disebut dengan golongan asam yang lainnya itu adalah alkohol, ya, alkohol, makanan atau minuman yang difermentasi, termasuk tape. Selanjutnya adalah kelebihan makanan atau minuman yang mengandung natrium atau sodium atau soda, ya. Contohnya adalah pengembang makanan, tapi tidak termasuk roti, ya. Kalau roti itu oleh jamur. Yang termasuk sodium itu ada pertama penyedap rasa. Memang betul dalam penyedap rasa, ya, natriumnya itu hanya 12%. Tidak melebihi 13 dari 13%. Tapi ingat, ya, di sini berat antara penyedap rasa aslinya yang disebut dengan umami, gitu ya, dengan natriumnya jauh lebih berat natriumnya, gitu. Nah, terus yang menjadi permasalahannya lagi, penyedap ini ketika masuk ke lambung akan didigestisasi atau dicerna atau dipecah. Jadi pencernaan itu kerja utamanya itu memecah, ya, memecah kompleksitas dari polimer, gitu. Memecah umami dengan natrium dengan soda. Nah, ini permasalahannya. Yang selanjutnya, si natrium ini akan membuat koloni Helicobacter pylori ini akan membanyak atau meninggikan koloni Helicobacter pylori. Nah, selanjutnya, golongan natrium apa lagi? Makanan-makanan yang mengandung pengawet. Terus sampai dengan masalah odol atau pasta gigi. Setiap pasta gigi, ini ingat ya, setiap pasta gigi yang kalau kita pakai itu berbusa, ya, itu pasti natriumnya ada di situ. Natrium itu bahasa kitanya tuh sabun atau apa, pembusa, gitu kan. Nah, ini di masalah sikat gosok gigi aja, gitu ya, kita melakukannya itu paling sedikit 1 kali sehari, ya. Nah, andai kata 1 cc saja, ya, 1 cc dari kita menggosok gigi itu masuk ke lambung ke sini, gitu kan. Nah, coba kalikan berapa tahun kita ini gosok gigi. Pasti dalam sekian tahun itu minimal lah natrium yang masuk ke sini tuh, ya, ke lambung ini itu lebih dari 1 liter. Kalau kita gabung-gabungkan, nah, apakah ini akan mempengaruhi sistem pencernaan? Ya, jelas sangat mempengaruhi sistem pencernaan. Nah, jadi seperti itu jawaban dari kenapa penyakit aslam ini, ya, penyakit aslam ini sangat-sangat susah disembuhkan.